Baik, sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti ya saya katakan tadi, tema ini sesuatu hal yang amat dan sangat penting. Karena ya mayoritas muda-mudi Kristen tidak punya arah dan tujuan yang jelas, bahkan yang sesuai dengan firman Tuhan. Untuk apa mereka berpacaran? Sehingga saya katakan tadi saudaraku, ya, masa yang indah, masa yang menyenangkan, masa yang membahagiakan pada saat berpacaran, itu lambat laun bisa berubah menjadi bencana. Karena tidak punya arah, karena tidak punya tujuan yang jelas untuk apa mereka berpacaran. Di mana bencana yang akan muncul terjadi di kemudian hari adalah, saya katakan tadi, seringkali masa-masa berpacaran itu disalahgunakan untuk apa? Hanya memuaskan kebutuhan nafsu birahi dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada perzinahan, yang mengarah kepada persetubuhan. Contoh konkretnya, ciuman, pelukan, bahkan melakukan hubungan seks. Nah, kalau itu yang terjadi, saudaraku, pasti cepat atau lambat itu akan melahirkan persoalan baru. Dan persoalan baru itu, si wanita akan bisa hamil. Dan si laki-laki akan merasa selalu tertuduh dan terhakimi bahwa dia sudah menghamili anak orang. Tapi tidak hanya sampai di situ, saudara. Kalau si wanita ini sudah hamil, berarti dapat dipastikan bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun, perutnya makin bertambah besar. Maka itu pasti tidak membuat dia nyaman hidup bersama dengan teman-teman satu kos. Dan sudah pasti, tidak akan pernah sanggup lagi dia datang kuliah. Bahkan, dia pun sudah tidak bisa lagi konsentrasi memikirkan kuliahnya. Ataupun sekolahnya. Biasanya orang yang begini akan ambil posisi mundur pelan-pelan. Untuk check out dari sekolah itu, check out dari kampus itu untuk selama-lamanya. Yang artinya apa, saudaraku? Orang ini akan menghancurkan. Orang ini sudah kehilangan masa depan dalam studinya, dan bahkan juga di dalam menempatkan masa depan yang lebih baik. Hal selanjutnya yang akan terjadi, kalaupun orang ini suatu saat berumah tangga, akan selalu terintimidasi. Apakah masih ada pria yang masih mau dengan saya? Bahkan masih Tuhan memberikan nanti seorang pasangan hidup buat dia. Karena selama dalam hidupnya, dia akan selalu merasa sudah tidak lagi perawan. Saudaraku, ini yang menyebabkan saya katakan tadi. Akhirnya, seringkali jalan pintas yang diambil oleh para wanita yang sudah mengalami situasi seperti ini adalah bunuh diri, gantung diri. Perbuatan perzinahan, ya, yang dia lakukan terhadap pacarnya, enggak juga. Para laki-laki yang sudah terlanjur untuk menghamili pacarnya tidak akan pernah nyaman dalam hidupnya, tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah damai dalam hidupnya, akan selalu merasa tertuduh dan tertuduh bahwa dia sudah melakukan dosa besar. Apa yang selanjutnya terjadi? Si laki-laki ini pasti akan siap untuk ditutup pertanggungjawaban oleh pihak perempuan melalui orang tuanya, saudaraku. Tetapi tidak mudah juga untuk bertanggung jawab. Mengapa? Si laki-laki juga belum punya penghasilan, si laki-laki juga masih sekolah atau kuliah. Maka biasanya si laki-laki ini pun akan lari dari tanggung jawabnya. Dan biasanya dia juga ya akan mengalami rasa ketakutan yang amat dan sangat besar. Sehingga biasanya si laki-laki ini juga lama-kelamaan akan hilang dari kampusnya, hilang dari sekolahnya, alias apa? Tidak lagi pernah kuliah. Karena dia takut dituntut, diminta pertanggungjawaban oleh pihak orang tua si perempuan. Dan sudah pasti beban itu, masalah itu akan mempengaruhi fokusnya di dalam memikirkan kuliahnya. Maka kecenderungannya saya katakan tadi, laki-laki ini akan mengalami kehancuran dalam studinya. Apa lagi yang selanjutnya akan terjadi? Si laki-laki juga, saudaraku, dia akan merasa selalu terhakimi dan tertuduh. Ya, belum tentu dia akan bisa mendapatkan seorang istri yang baik. Firman Tuhan mengatakan begitu. Artinya apa? Kalau para pria-pria ini di masa mudanya sudah cenderung ya merusak anak orang, sudah pasti saudara tidak akan pernah mendapatkan pasangan hidup yang terbaik. Dan hukum terburuk itu akan berlangsung. Jadi artinya apa?
paling-paling kemungkinan besar dapatnya juga istri suatu saat adalah dari got, dari pinggir jalan. Sebagai konsekuensi dari buatan tindakan di masa mudanya waktu berpacaran. Untuk kita saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, amat dan sangat penting harus saya jelaskan pada kesempatan sore hari ini. Apa tujuan berpacaran muda-mudi Kristen sesuai dengan firman? Sebelumnya, saya akan mengulangi lagi. Ya, ada 11 motivasi tujuan yang bengkok atau tujuan yang salah dalam berpacaran. Yang harus saudara hindari, harus saudara jauhi dari dalam hidup saudara. Dan ini tidak boleh terpelihara, ini tidak boleh saudara pakai, dan ini tidak boleh saudara pergunakan dalam berpacaran. Dan ini saudara harus, dari 11 poin ini, saudara harus clean dan clear. Kalau saudara mau mendapatkan pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan. Apa saja hal-hal atau motivasi yang bengkok atau yang salah yang perlu saudara hindari di dalam berpacaran. Sehingga saudara tidak terjerembab di dalam dosa yang sama, di dalam dosa perzinahan, di dalam dosa yang tidak Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang pertama, hindari, jauhi. Ya, tujuan berpacaran hanya untuk coba-coba. Kalau ini yang ada di hati dan pikiran saudara, maka cepat atau lambat, ya, saudara akan tergerus, saudara akan terdorong untuk melampiaskan masa-masa berpacaran itu untuk apa? Hanya memenuhi kebutuhan nafsu birahi saudara. Yang di sini saya katakan tadi, muda-mudi Kristen, ya, para wanita banyak yang sudah tidak perawan lagi. Ya, pemuda-pemuda Kristen banyak yang sudah tidak lagi berjaga. Karena kenapa? Coba-coba. Jauhi ini, hindari ini dari hidup saudara. Yang kedua, supaya memiliki status. Ini harus saudara jauhi, ini harus saudara hindari dari hidup saudara. Karena kalau saudara berpacaran hanya untuk memiliki status, supaya kelihatan saudara itu sudah dewasa, supaya kelihatan saudara itu laku, maka lagi-lagi ini juga akan bisa merongrong dan merusak masa muda saudara. Untuk apa? Putus nyambung, ya, dengan pacar saudara. Yang ketiga, hindari tujuan berpacaran untuk memotivasi dalam belajar dan bekerja. Mengapa? Karena dorongan untuk maju, dorongan untuk rajin, dorongan untuk sukses, dorongan untuk pintar dan cerdas, itu bukan ditentukan oleh tetangga kiri kanan, itu bukan ditentukan oleh pacar saudara, tapi ditentukan oleh diri saudara sendiri. Untuk mau terus punya usaha, untuk mau terus punya kemauan dan kerinduan untuk belajar, untuk menjadi orang sukses. Maka jangan sampai berpacaran itu saudara jadikan supaya memotivasi saudara belajar, memotivasi saudara cepat lulus. Enggak ada itu. Omong kosong, itu berita hoax. Karena saya temukan 20 tahun lebih melayani para anak-anak muda. Orang yang membangun tujuan berpacaran itu untuk mendorong dia, memotivasi dia belajar, justru akhirnya merongrong dia untuk tidak lagi semangat belajar. Karena kehadiran pacarnya itu rupanya justru banyak menyita waktu, tenaga, dan pikirannya dia untuk beralih fokus dari kuliahnya. Yang keempat, hindari tujuan berpacaran itu dengan alasan untuk memberitakan Injil kepada si dia. Mengapa ini harus dihindari? Mengapa ini harus dijauhi? Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, dan juga tidak pernah dicatat dalam Alkitab, untuk memberitakan Injil itu, saudara harus memacari sebanyak mungkin pria atau sebanyak mungkin wanita. Itu berita hoax, omong kosong, itu berita dari si setan itu. Karena saya juga sudah melihat ada orang yang mengklaim, saya pacarin dia Pak Tony, supaya saya bisa memberitakan Injil kepada si dia. Saudara tahu apa hasilnya? Justru bukan memberitakan Injil kepada pacarnya, tapi justru apa? Dia yang akhirnya murtad. Mengapa? Karena sudah terlanjur pacarnya dihamili. Jadi jangan pakai alasan ini untuk berpacaran ya, sebagai alasan tujuan saudara berpacaran. Hindari
Bagian yang kelima dari tujuan berpacaran yang salah, yaitu apa? Mencari dan memilih orang yang paling cocok dari sekian banyak orang. Saudaraku, tidak ada orang yang cocok 100% bagi saudara di muka bumi ini. Karena kenapa? Karena saudara juga adalah orang berdosa. Orang-orang yang saudara taksir juga orang berdosa. Artinya apa? Laki-laki dan perempuan sama-sama orang berdosa kan? Yang artinya apa? Ada ketidaksempurnaan di dalam diri para pria dan wanita. Maka kalau saudara berpikir, saya berpacaran supaya mendapatkan orang yang paling cocok 100%, tidak akan pernah saudara temui. Karena pada dasarnya manusia, laki-laki dan perempuan itu sudah sama-sama berdosa kok. Berarti apa? Di sana dalam diri laki-laki dan perempuan pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Maka ya, berpacaran itu bukan untuk mencari yang cocok-cocokan, bukan. Karena tidak akan pernah saudara temukan itu. Sebab apa? Saudara juga nggak cocok kok untuk orang lain. Karena kenapa? Saudara juga berdosa. Si wanita, si pria yang saudara taksir juga nggak cocok kok buat saudara. Karena kenapa? Dia juga orang berdosa kok. Buang. Alasan yang kelima ini sebagai tujuan berpacaran. Karena ini salah. Tujuan yang keenam yang harus saudara hindari dan jauhi dalam diri saudara belum pacaran adalah sebagai kompensasi dari masalah yang sedang saudara alami. Artinya apa? Saudara, kalau karena ada banyak masalah, persoalan, dan pergumulan dalam keluargamu, dalam hidupmu, dalam studimu, dalam pelajaranmu, apakah itu masalah makan, minum, dan uang kos? Lalu engkau berpikir, saya lebih baik berpacaran karena dengan saudara saya punya pacar, maka semua masalah dan persoalan saya akan bisa clean dan clean. Itu enggak ada. Karena waktu saudara sedang punya banyak masalah, punya pergumulan dalam hidup ini, jangan coba-coba berpacaran dengan orang lain. Mengapa? Kan saudara tahu, waktu saudara berpacaran dengan orang lain, saudara juga harus siap diterpa, ditimpa masalah-masalah pacar saudara. Yang artinya apa? Bukan hanya persoalanmu yang harus engkau harus selesaikan, tapi persoalan pacarmu juga harus engkau tanggung dan harus engkau selesaikan. Mereka mudah-mudahan Kristen kalau dia berpacaran hanya sekedar sebagai pengertian dari masalah yang sedang dihadapi di keluarga orang tuanya, di studinya, di kuliahnya, di pekerjaannya, waktu dia berpacaran akan menambah masalah baru. Hindari tujuan berpacaran yang salah yang ketujuh, yaitu apa? Mencari tumpangan hidup. Kan ada muda-mudi Kristen juga berpikir, baik ya, kalau saya berpacaran dengan perempuan yang punya banyak uang, maka dengan secara otomatis uangnya akan mengalir juga ke kantongku. Nggak ada itu. Sebaliknya juga, ada juga. Ya, pemudi Kristen, perempuan-perempuan Kristen berpikir sama. Dicarilah itu laki-laki yang tajir, padahal sudah beristri, padahal sudah punya anak, padahal sudah punya cucu. Dengan harapan supaya nanti dia bisa memberikan uang buat saya tiap bulan. Apa yang terjadi, saudaraku? Masalah baru muncul. Mengapa? Karena tiba-tiba saja suatu saat istri daripada si laki-laki itu, bahwa saudara adalah istri simpanan suaminya. Maka ada banyak kasus yang terjadi. Ya, si perempuan muda ini pun dibunuh, saudara, oleh si istri sah dari si laki-laki itu. Maka jangan berpikir, jangan miliki, jangan bangun tujuan berpacaran itu untuk mencari tumpangan hidup. Poin yang ke-8 yang perlu saudara hindari adalah berpacaran untuk mengisi waktu kosong atau rasa kesepian. Ini juga akan membawa masalah yang besar kalau ini menjadi tujuan saudara berpacaran. Mengapa? Karena kalau waktu kosong itu atau masa-masa kesepian itu engkau isi dengan berpacaran, saudara akan berpotensi melakukan dosa seks. Saudara akan berpotensi melakukan apa? Hubungan seks di luar nikah. Nah, untuk itu banyak kasus-kasus yang terjadi, saudaraku. Ya, karena si laki-laki dan si perempuan ini sama-sama banyak waktu kosongnya. Maka apa yang terjadi? Mereka sering ketemuan di kamar kos. Lalu saking seringnya, lama-kelamaan, akhirnya apa? Mereka melakukan hubungan suami istri. Jadi, lebih baik waktu kosong saudara
Rasa kesepian saudara, saudara isi dengan cara bagaimana? Melayani Tuhan. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Menjadi pengurus, di PMK menjadi pengurus pemuda, atau juga terlibat dalam pelayanan yang lain. Itu jauh lebih baik. Hal yang lain yang harus saudara hindari adalah jatuh cinta pada pandangan pertama. Atau sering saya pakai istilah, cinta itu buta. Hati-hati saudaraku. Jadi waktu pertama kali saudara muncul dalam diri saudara rasa sayang terhadap seorang pria atau wanita padahal baru ketemu. Saya mau katakan itu belum tentu 100% dari Tuhan, belum tentu. Tapi seringkali itu adalah sarana atau alat iblis untuk mengecoh hati dan pikiran saudara. Atau menyesatkan saudara untuk mengambil keputusan yang salah. Sudah terlalu banyak kasus juga ya yang muncul dan terjadi karena alasan jatuh cinta pada pandangan pertama, saudara. Ya, artinya apa? Suatu saat si perempuan ini kenalan dengan seorang pemuda di sebuah tempat, ya, atau juga melalui media sosial, langsung dak-dek-dok dia punya jantung. Lalu dari situ mereka terus bangun komunikasi. Tadinya hanya sebatas di udara, tapi lama-kelamaan akhirnya mereka sepakat untuk bertemu muka langsung di suatu tempat. Dan waktu mereka bertemu di tempat tersebut, mereka sepakat untuk mengambil keputusan untuk berpacaran. Langkah selanjutnya apa yang terjadi, saudaraku? 1, 2, 3 minggu sebenarnya belum ada masalah yang berarti di antara hubungan mereka berdua. Tetapi waktu masuk di dalam bulan-bulan berikutnya, mulai muncul tanda-tanda persoalan. Apa persoalannya? Waktu satu saat sebuah laki-laki ini minjam uang dari pacarnya si perempuan ini. Dengan alasan yang dikatakan oleh si laki-laki, ya, dia tidak, uang kiriman orang tuanya, ya, belum sampai. Terus saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, si perempuan ini pun mengeluh juga. Dia juga tidak punya uang. Apa yang terjadi, saudara? Saking begitu emosinya si laki-laki pacarnya ini. Hari itu juga, detik itu juga, dia gorok lehernya pacarnya si perempuan ini. Supaya dia bisa mendapatkan perhiasan, handphone, dan isi dompet si perempuan itu. Hati-hati jatuh dengan apa? Jatuh cinta pada pandangan pertama. Saya katakan seringkali ini cara iblis untuk mengecoh, memperbudak, ya, menjatuhkan muda-mudi Kristen. Hindari itu. Hal yang ke-10 yang harus saudara hindari dalam berpacaran adalah untuk balas budi atau karena dijodohkan oleh orang tua. Mengapa ini harus saudara hindari? Mengapa ini harus saudara jauhi? Karena di dalam rumah tangga itu, saudaraku, harus sama posisi laki-laki dan perempuan. Tidak boleh ada yang merasa yang satu di bawah, yang satu di atas. Jadi, sudah banyak kasus yang saya lihat, saya temukan, saudaraku, karena pernikahan anak muda-mudi ini didasari oleh karena perjodohan, hanya perjodohan oleh orang tuanya total. Mengakibatkan apa? Rumah tangga mereka itu di tengah jalan bubar. Karena tiba-tiba saja waktu mereka ada masalah dalam keluarga, si laki-laki ini katakan kepada si perempuan itu, istrinya, saya kan sebenarnya tidak mencintaimu. Saya hanya karena dipaksa orang tuamu aja untuk menikahimu. Enak nggak itu, saudara? Nggak enak kan? Kadang-kadang sebaliknya juga si perempuan bisa mengatakan kepada si laki-laki setelah mereka berumah tangga, ya, mantan saya yang dulu lebih ganteng dari kamu sebenarnya. Jadi kalau saya mau jadi istrimu, saya karena kasihan aja dengan orang tua. Apa yang terjadi? Inilah yang menjadi masalah. Sehingga apa? Berujung pada perceraian. Jauhi, hindari. Motivasi yang ke-10 ini. Hal terakhir yang saudara harus hindari dalam berpacaran, perhatian sesaat dari seseorang. Seringkali muda-mudi Kristen itu, khususnya para wanita loh ini, kalau engkau selalu diperhatikan, di WA, ditanyakan kabar-kabarmu, ya, lagi dikasih coklat gitu ya, hari Valentine kan. Wah, ini perempuan ini langsung kelepak-kelepak.
Langsung tidak jalan lagi akal dan pikiran dan juga hati nuraninya. Apalagi kalau si laki-laki ini suka gombalnisasi. Tahu ya gombalnisasi ya? Yaitu tipe dan model si laki-laki yang suka mengumbar banyak janji-janji. Tetapi tidak ada satupun janji-janji yang disampaikan itu yang dia tepati, yang dia lakukan. Tapi persoalannya, para perempuan Kristiani juga mudah diperalat, mudah ditundukkan dengan janji-janji palsu atau dengan janji-janji yang penuh dengan omong kosong itu. Jadi ini ada masalah, saudara. Apalagi saudara kalau pria yang suka gombalnisasi itu mengatakan begini kepada perempuan. Engkaulah jantung hatiku, biji mataku sekaligus tali sepatuku. Wah, senang itu. Dia nggak paham itu yang dimaksud tali sepatu itu. Udah nggak jadi logikanya. Hati-hati ya dengan laki-laki yang suka gombalnisasi, pasti dia itu lebih banyak bohongnya. Ya. Saya ulangi, laki-laki yang suka terlalu banyak ngomong, terlalu banyak janji, itu lebih banyak bohongnya. Maka para perempuan, jangan senang, jangan bahagia kalau ada laki-laki yang suka memberikan janji-janji omong kosong gitu loh. Tapi harusnya saudara harus curiga berat. Curiganya apa? Karena bukan hanya saudara orang yang pertama kali digombalnisasi. Karena bukan hanya saudara perempuan pertama kali yang dibohongi. Mungkin saudara orang yang ke-999 dibohongi atau digombali. Jadi jangan bangga dan senang kalau laki-laki itu suka gombal. Tapi curigailah. Jangan-jangan dia ini sedang mencari korban baru karena korban-korbannya yang lama sudah dia buang, sudah dia putusin. Ya. Jadi lebih baik laki-laki itu apa adanya. Artinya apa? Ya kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Ya, kalau janji, ya lihat ditepati atau tidak. Begitu. Ya. 11 motivasi atau tujuan yang bengkok atau yang salah dari berpacaran tadi. Jauhi, jangan lakukan. Jangan jadikan itu menjadi tujuan saudara berpacaran. Karena itu akan melahirkan banyak masalah, banyak persoalan. Bahkan juga melahirkan penderitaan, kehancuran dalam hidup studi, bahkan dalam rumah tangga. Lalu pertanyaan pokoknya seperti tema kita hari ini adalah tujuan berpacaran. Mudah-mudi Kristen sesuai dengan firman Tuhan. Ibu Yanto, baca dulu 1 Korintus 9 ayat 26. Yang di slide aja. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu, jika tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan tinju yang sembarangan saja memukul. Baik. Yang pertama adalah setiap saudara, setiap muda-mudi Kristen harus memiliki tujuan yang benar, tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk berpacaran. Katakan Rasul Paulus di sini dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Ku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya apa? Di dalam berpacaran itu harus ada tujuan yang jelas. Harus ada sasaran yang pasti. Dan harus ada finish yang mau dicapai. Dalam berpacaran sebagai muda-mudi Kristen. Tidak lain, tidak bukan. Menikah. Titik. Tidak ada buka kurung dan tutup kurung. Titik. Artinya apa, saudaraku? Kalau saudara berani menerima cinta seseorang pria, atau kalau bagi saudara, bagi para pria, kalau saudara berani hari ini untuk menyatakan cintamu kepada seorang wanita, pertanyaan saya, apakah engkau sudah yakin 100% bahwa dia adalah suami yang Tuhan siapkan bagimu? Bahwa dia adalah istri yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan bagimu? Pikirkan ini, renungkan ini. Karena ini tidak mudah untuk menjawab.
Bayangin saudara, kalau saudara masih sekolah, kalau saudara masih kuliah. Ya. Tingkat 1, 2, dan 3. Lalu dengan begitu semangatnya saudara menerima cinta seorang pria atau mengungkapkan rasa cinta saudara kepada seorang wanita di pinggir jalan pula. Dan lalu saudara dengan begitu semangatnya mengatakan, aku mau bang. Aku mau mas, aku mau jadi pacarmu. Pertanyaan saya, saudara yakin bahwa dia itu adalah istri dan suami yang berasal yang sudah ditetapkan dan ditentukan untuk saudara? Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau saudara terima cintanya dia, pertanyaan saya, apakah saudara sudah siap menikah? Padahal saudara masih kuliah, padahal saudara masih sekolah. Tidak mungkin saudara masih sekolah dan masih kuliah, langsung siap untuk menikah atau berumah tangga. Itu nggak mungkin. Nah, fokus dan arah dan tujuan saudara itu masih di dalam konteks menuntaskan sekolah dan perkuliahan saudara, kan? Bukan untuk berumah tangga, kan? Maka ini juga menjadi alasan seringkali saya katakan, saudaraku, jangan mudah jatuh cinta, jangan mudah menerima cinta orang lain. Apalagi saudara dan si dia masih sama-sama kuliah kok. Masih sama-sama bergantung sama kiriman orang tua. Karena bagaimana mungkin saudara dan si dia yang sama-sama bergantung sama orang tua tiap-tiap bulan, lalu sudah dengan begitu mudahnya mengatakan, saya mau jadi istrimu, saya mau jadi suamimu, mari kita berumah tangga. Emang saudara kira berumah tangga itu ya cukup hanya dengan cinta? Coba saudara lihat orang tua saudara. Ya. Apakah di rumah papa mama saudara? Ya. Bisa hidup hanya dengan papa mama saudara katakan kepada mamamu, aku mencintaimu loh, Ma. Langsung sendirinya. Ya. Ada uang, ada cuan, ada happen gitu untuk beli beras. Enggak kan? Ibu saya katakan kepada saudara, cinta itu tidak secara otomatis mempercepat saudara lulus, selesai kuliah, bahkan mempercepat saudara dapat pekerjaan, karir yang baik, atau juga apa? Membangun rumah tangga. Enggak cukup dengan cinta. Maka sekali lagi, pada waktu saudara masih belajar, pada waktu saudara menjadi mahasiswa, belum waktu yang tepat sebenarnya bagi saudara berpacaran. Karena tujuan berpacaran itu adalah untuk menikah. Lalu pertanyaan lanjutannya, kapan Pak Tony? Idealnya, standarnya, muda-mudi Kristen itu berpacaran. Ya setelah saudara clearkan dan kelingkan, tuntaskan, selesaikan dulu semua tugas studi saudara. Disitulah waktunya saudara sudah boleh berpacaran. Karena kenapa? Karena fokus studi saudara sudah selesai. Jadi saudaraku, berpacaran itu harus punya arah dan tujuan yang jelas. Yaitu apa? Untuk menikah. Bukan untuk coba-coba, bukan untuk mengisi waktu kosong, bukan untuk mencari kompensasi dari masalah yang ada, bukan untuk mencari tumpangan, bukan karena cinta itu buta, bukan. Tapi untuk menikah. Maka sekali lagi saudaraku, kalau saudara masih mahasiswa, kalau saudara sebagai pelajar, belum relevan, belum cocok, belum waktunya untuk menikah. Artinya, belum cocok dan belum waktunya untuk pacaran. Karena pacaran itu hanya diperbolehkan dan untuk menikah. Itulah alasannya, saudaraku. Kenapa sejak dari mahasiswa tingkat 1, 2, 3, sampai selesai, sampai akhir. Saya tidak langsung gegabah, saya tidak langsung mudah jatuh cinta. Enggak. Karena saya tahu, tujuan berpacaran itu untuk menikah. Berarti artinya apa? Nanti setelah saya beres kuliah, disitulah waktunya saya berpacaran, karena tujuan berikutnya untuk Tuhan lakukan bagi saya adalah memang untuk menikah.
Karena apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus terlalu banyak muda-mudi Kristen tidak memiliki adat tujuan yang benar seperti ini. Bahkan saya mau katakan 99% muda-mudi Kristen tidak punya tujuan seperti ini dalam berpacaran. Tapi apa yang menjadi tujuan mereka berpacaran? Kurang lebih dari 11 poin yang sudah saya jelaskan tadi. Maka itu yang menyebabkan subur perzinahan, subur kegagalan di dalam kehidupan muda-mudi Kristen, dan bahkan subur perceraian setelah mereka berumah. Sekali lagi, saudaraku, tujuan berpacaran muda-mudi Kristen adalah untuk menikah. Maka dengan demikian, belum waktunya saudara berpacaran kalau saudara masih belajar, kalau saudara masih kuliah. Karena ya kebutuhan berpacaran itu nanti kalau saudara sudah lulus alias sudah dapat pekerjaan, disitulah kebutuhan saudara sudah menjadi kebutuhan bagi saudara berpacaran, karena sudah saatnya saudara untuk berumah tangga atau menikah. Titik. Yang kedua, Lukas pasal 14 ayat 28. Daniel, baca Lukas pasal 14 ayat 28. Yang di slide aja langsung. Lukas pasal 14 ayat 28. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Oke, tujuan berpacaran muda-mudi Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan maunya Tuhan, yang kedua adalah mengacu kepada Lukas pasal 14 ayat 28. Dikatakan di sana, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, ia tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari ayat ini, memberikan sebuah pemahaman, pengertian, dan sebuah konfirmasi kepada saudara bahwa tujuan seseorang muda-mudi Kristen berpacaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah membuat perencanaan tanggal berapa menikahnya, hari apa, bulan berapa, tahun berapa, serta kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan di dalam perkataan nikahnya. Termasuk juga di dalam resepsinya. Itu tujuan berpacaran muda-mudi Kristen yang sesuai Alkitab, saudara. Nah, di sini dikatakan, kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Ini kan bicara masalah perencanaan. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini tujuan berpacaran muda-mudi Kristen sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Lagi-lagi harus saya katakan, 99% muda-mudi Kristen berpacaran dari dulu hari ini esok. Bukan dijadikan momen berpacaran itu untuk membuat perencanaan, untuk membuat anggaran, untuk membuat jadwal hari, tanggal, bulan, tahun pernikahan. Bukan itu diurus. Tapi apa yang mereka lakukan selama dalam berpacaran itu? Berbuat dosa kan? Makanya saya katakan tadi, banyak muda-mudi Kristen rusak di masa mudanya. Hancur di masa muda. Karena tidak punya tujuan yang sesuai dengan firman Tuhan untuk apa dia pacaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya sudah lulus dalam kuliah saya, lalu saya mengambil komitmen dengan pacar saya waktu itu. Ya sekarang jadi istri saya. Saudara, di minggu pertama yang kami lakukan apa? Kami membuat perencanaan. Ya, minggu pertama setelah kami jadian tuh, kami duduk bersama, kami berdoa, dan kami membuat perencanaan, kami membuat planning.
Kira-kira tanggal berapa kita akan menikah? Harinya hari apa? Bulan berapa? Dan tahun berapa? Dan tidak cukup berhenti hanya berencana di tanggal, hari, bulan, dan tahun, saudaraku. Tapi juga sekaligus kami membicarakan, memplanningkan. Kita pemberkatannya itu di gereja mana? Okay. Kita resepsinya itu di mana? Anggaran yang dibutuhkan berapa? Dan masih banyak lagi hal-hal lain. Itu yang kami bicarakan, saudara. Ya, maka cara berpacaran saya itu memang beda dengan mayoritas muda-mudi Kristen. Beda banget. Beda banget. Yang ini saya katakan tadi, banyak muda-mudi Kristen tidak paham betul untuk apa tujuan mereka berpacaran. Tidak lain daripada hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu dengan cara apa? Melakukan dosa perzinahan. Sehingga apa? Kerjaannya putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Maka terusan dari persoalan itu apa? Setelah dia berumah tangga, tukang kawin cerai juga. Ini karena konsep arah tujuan berpacarannya bengkok. Karena nih tujuan yang kedua ini karena ini penting. Jadi jangan berpikir tujuan berpacaran, kalau saudara berpacaran itu hanya untuk hahaha. Bukan. Hanya untuk sekedar supaya ada teman di malam minggu. Bukan. Hanya sekedar supaya nanti kalau ada orang lain yang bertanya, kamu sudah laku atau belum? Lalu saudara akan dengan begitu sigap menjawab, udah dong, buktinya mana ini fotonya. Bukan untuk itu pacaran. Bukan juga. Tujuan berpacaran itu hanya untuk menunjukkan bahwa saudara sudah dewasa, umur 17 tahun. Itu ngawur itu. Tujuan berpacaran itu memplanningkan dan merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanggal, hari, bulan pun pernikahan saudara. Masih juga anggaran biaya yang saudara butuhkan. Dan dari mana sumber pemasukan yang bisa saudara dapat untuk menutupi biaya anggaran pernikahan saudara. Itu tujuannya. Maka saudara saya katakan tadi, 99% cara berpacaran muda-mudi Kristen bengkok sangat total. Sehingga mengakibatkan masalah, persoalan di dalam masa-masa berpacaran itu. Bahkan waktu tiba masa-masa pernikahan, apa yang terjadi? Bubar. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan tidak pernah duduk bersama dengan serius dan sungguh-sungguh. Merencanakan jauh-jauh hari waktu mereka berpacaran. Tanggal, hari, bulan, tahun pernikahan mereka. Dan juga anggaran yang dibutuhkan berat. Ini penting, saudaraku. Lalu pertanyaannya, kalau saudara masih belajar, kalau saudara masih kuliah, relevankah? Sudah waktunya kah saudara berpacaran untuk memikirkan, untuk merencanakan tanggal, hari, bulan, tahun, anggaran pernikahan saudara? Belum waktunya, belum relevan. Karena fokus saudara itu hanya mau memikirkan dan menuntaskan apa? Tugas, studi, dan kuliah saudara. Kan? Tapi kalau saudara sudah lulus, kalau saudara sudah bekerja, disitulah relevansinya, waktunya saudara apa? Berpacaran. Karena pada waktu saudara berpacaran, pada saat saudara sudah bekerja, punya penghasilan dua-duanya, maka semakin jelaslah saudara menetapkan tanggal, hari, bulan, tahun, anggaran pernikahan saudara. Tapi kalau masih belajar, kalau masih kuliah, belum waktunya. Karena kenapa? Uang kiriman orang tua saudara saja yang saudara dapatkan tiap bulan kan pas-pasan. Ya kan? Apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Saudara kan tidak bisa maksa sama orang tua. Pak, kirim lagi, kirim lagi.
Apa yang mau mereka kirim? Mereka aja di kampung susah makannya. Artinya apa? Tertibkan dirimu. Tertibkan perasaanmu. Disiplinkan. Jangan turuti. Kendalikan di bawah kuasa Roh Kudus. Untuk tidak terlalu mudah jatuh cinta atau berpacaran. Karena belum menjadi kebutuhan. Belum menjadi waktu. Nanti. Kalau saudara sudah lulus dan bahkan sudah bekerja. Karena disitulah masa dan waktu yang paling tepat. Saudara sungguh-sungguh serius memikirkan tanggal, hari, bulan, tahun pernikahan dan anggaran biaya yang saudara butuh. Mungkin saudara berpikir, Pak, tapi ada juga loh Pak. Mereka udah pacaran sejak dari dalam rahim, dalam kandungan. Siapa lah itu ya? Sukses juga kok kuliahnya, sekolahnya. Bahkan rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Itu dari Hong Kong. Nggak ada itu. Itu berita hoax itu. Itu omong kosong gitu. Tujuan yang kedua berpacaran muda-mudi Kristen. Waktu, kesempatan membuat perencanaan tanggal, hari, bulan pernikahan. Dan itu tujuannya. Titik ya. Yang ketiga. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Julia baca yang di slide. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan tujuan yang ketiga dari berpacaran muda-mudi Kristen. Dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Saya cuma mau tegaskan kepada saudara khusus ayat yang warna kuning. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah. Diciptakannya lah dia. Siapa itu? Laki-laki. Dan perempuan. Oke? Namanya siapa? Adam. Laki-laki. Dan Hawa. Perempuan. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hanya menciptakan satu pacar untuk Adam. Yang namanya Hawa. Tuhan yang sama juga hanya menciptakan satu suami. Atau satu pacar untuk Hawa. Namanya Adam. Oke. Jadi artinya apa? Nah, Tuhan, muda-mudi Kristen hanya ditetapkan, hanya ditentukan oleh Tuhan. Memiliki satu orang pacar yang kelak menjadi istri atau menjadi suami. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan hanya memberikan restu. Tuhan hanya memberikan apa? Pasangan buat saudara itu. Hanya satu kok. Wanita yang menjadi istrimu atau hanya satu pria yang menjadi suamimu. Maka kesimpulan yang keempat. Berapa kalikah muda-mudi Kristen berpacaran? Boleh nggak berkali-kali? Lalu setelah itu putus nyambung dengan seenaknya. Mengacu kepada Tuhan hanya menciptakan satu laki-laki untuk Hawa, hanya satu perempuan yaitu Hawa untuk Adam. Berarti artinya apa? Pacarnya Adam itu cuma satu loh. Siapa? Hawa. Pacarnya Hawa juga cuma satu. Siapa? Adam. Yang artinya apa? Adam dan Hawa hanya diberikan ruang dan kesempatan oleh Tuhan berpacaran hanya satu kali. Bukan berkali-kali, bukan berpuluh kali, bukan ratusan kali, bukan jutaan kali, satu kali. Example-nya,
Saudara, berarti Pak Tony, berapa kalikah berpacaran muda-mudi Kristen atau anak Tuhan? Hanya boleh 1 kali. Berarti Pak Tony kalau begitu orang yang putus nyambung dan lain sebagainya, itu haram di hadapan Tuhan. Itu salah di mata Tuhan. Itu dosa. Yang artinya apa? Berarti dia belum paham dan mengerti tujuan berpacaran sesuai dengan kehendak. Sebab tujuan berpacaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan desain dan rencana Tuhan. Tuhan hanya menyediakan 1 Hawa untuk Adam, Tuhan hanya menyediakan 1 Adam untuk Hawa. Dan mereka hanya 1 kali loh berpacarannya. Dan ujung daripada pacaran pertemuan dari Adam dan Hawa, dikatakan dalam firman ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap. Artinya apa? Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa di dalam membangun rumah tangga. Jadi saudaraku, keliru besar muda-mudi Kristen. Kalau menjadikan tujuan berpacaran itu boleh berkali-kali, enak aja. Boleh gonta-ganti. Itu namanya anak setan itu, bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, lihat Adam, hanya punya 1 istri, hanya punya 1 suami, Hawa kan? Artinya apa? Awal mulanya Adam hanya punya 1 pacar, Hawa, dan Hawa juga hanya punya 1 pacar namanya Adam. Dan tujuan akhir daripada berpacaran mereka untuk membangun rumah tangga kan? Saudara, mungkin saudara berpikir begini, wah, Tony, waktu zaman itu kan hanya cuma 1 laki-laki Pak yang diciptakan untuk Hawa, dan hanya ada 1 perempuan yaitu Hawa untuk Adam. Artinya Pak Tony, di zaman sekarang kan manusia makin berkembang. Bahkan menurut survei, gitu ya. Kalian kan seringkali kan mencoba mencari alibi ya untuk melawan Tuhan dan firman-Nya. Jumlah yang paling banyak di dunia ini kan Pak Tony perempuan. Artinya, bukankah dengan banyaknya perempuan itu, berarti Tuhan menghendaki para laki-laki ini memiliki banyak pacar atau memiliki banyak istri. Itu sesat itu cara berpikir. Itu nggak ada maksudnya. Saya mau katakan begini. Tuhan waktu zamannya Adam dan waktu zamannya Hawa berkuasa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Artinya begini. Kalau memang Tuhan memperbolehkan dan mengizinkan Adam berpacaran, ya, tidak hanya kepada Hawa, tidak sulit bagi Tuhan menciptakan Hawa kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Untuk apa? Dipacarin Adam semuanya mereka, lalu setelah itu dijadikan menjadi istrinya semuanya. Artinya, kan nggak sulit buat Tuhan melakukan itu. Kan? Nggak sulit buat Tuhan menciptakan Hawa-Hawa lain kan, perempuan-perempuan lain di luar daripada Hawa kan. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Kenapa Tuhan tidak kerjakan itu? Kenapa Tuhan tidak memfasilitasi Adam untuk memiliki ya banyak pacar selain daripada Hawa? Karena Tuhan hanya menginginkan dan hanya Adam itu hanya boleh berpacaran 1 kali dan hanya 1 pacar itu juga yang harus dia istri untuk jadi rumah tangga, membangun rumah tangga. Sebaliknya, hanya ada Tuhan kan berkuasa juga untuk menciptakan Adam kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam untuk dipacari oleh Hawa kan? Tuhan kan bisa lakukan itu. Artinya apa? Tuhan yang berkuasa bisa juga memberikan banyak pilihan bagi Hawa
Untuk apa? Memiliki banyak pacar. Dengan Tuhan menciptakan Adam 2, 3, 4, 5 kan. Tapi faktanya, realitanya, adakah Tuhan menciptakan banyak Adam untuk satu orang Hawa? Enggak ada. Cuma ada satu Adam untuk satu Hawa. Cuma ada satu Hawa untuk satu Adam. Iya, artinya mana Tuhan yang sungguh-sungguh bertobat. Mudah-mudahan Kristen yang sungguh-sungguh bertobat. Hanya diizinkan oleh Tuhan memiliki satu orang pacar. Dan satu orang pacar itu pun harus sampai pada tujuan akhir. Menjadi suaminya atau menjadi istrinya. Saya jelaskan lagi yang kedua. Artinya apa? Tuhan hanya menghendaki, Tuhan hanya mengizinkan. Mudah-mudahan Kristen yang sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Berpacaran satu kali untuk selama-lamanya. Karena tujuan akhir daripada berpacaran itu harus berumah tangga. Maka untuk itu, saudara, apakah saudara sudah siap? Apakah saudara sudah yakin? Pacarmu yang ada hari ini, yang kau bilang orang paling terganteng di bawah kolong langit ini, menurutmu kan itu. Tapi menurut Tuhan paling terjelek itu di mata Tuhan. Saudara yakin bahwa dialah suami atau istri yang terbaik yang dirancang dan didesain oleh Tuhan untuk menjadi suamimu dan istrimu? Dalam konteks saudara hari-hari ini masih sedang sibuk-sibuknya memikirkan studi dan kuliah saudara. Tidak mungkin. Maka untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ubah, baharui, buang konsep dan tujuan berpacaran yang bengkok, yang sesat selama ini dimiliki oleh muda-mudi Kristen, termasuk saudara. Buang jauh-jauh. Karena kalau saudara tak bangun dan tak saudara pertahankan, saudara pakai maksud dan tujuan yang bengkok dari berpacaran itu akan merusak hidup saudara, studi saudara, masa depan saudara, dan juga rumah tangga saudara. Untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tujuan yang ketiga dari berpacaran itu untuk berumah tangga. Maka kalau saudara masih mahasiswa, kalau saudara masih sekolah, kalau saudara masih kuliah, pastilah saudara belum siap berumah tangga kan? Karena kalau saudara berumah tangga harus pikirkan banyak hal. Biaya hidup saudara dengan istri atau suami saudara. Terus apa lagi? Gimana saudara mau tinggal? Di rumah orang tua terus. Malu-maluin. Masa mau kontrak terus? Ya. Lalu apa? Yang namanya sudah berumah tangga. Pasti akan ada yang namanya, akan lahir dengan yang namanya apa? Keturunan kan? Artinya apa? Kalau saudara masih sibuk dan fokus kuliah, bagaimana mungkin saudara bisa menafkahi istri, suami, atau anak-anakmu? Biaya hidup saudara sendiri aja tiap hari morat-marit, susah. Kadang saya alami itu waktu mahasiswa, saudara. Maka untuk itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mudah jatuh cinta, saya tidak mudah juga mencintai seseorang waktu saya menjadi mahasiswa. Karena saya paham, belum waktunya saya untuk berpacaran. Karena kenapa? Belum waktunya juga saya berumah tangga. Sebab segala persiapan-persiapan ke arah sana, saya belum siap. Persoalannya, banyak muda-mudi Kristen berpikir pendek. Ya, untuk berpacaran. Tidak pernah berpikir jauh. Memang harus saya katakan, pemahaman tentang tujuan berpacaran orang Kristen sesuai dengan kehendak Tuhan ini tidak banyak dijelaskan para pendeta. Tidak banyak dijelaskan di gereja. Itu yang mengakibatkan konsep dan tujuan berpacaran muda-mudi Kristen itu banyak yang bengkok. Sehingga apa? Melahirkan masalah. Melahirkan perpecahan. Melahirkan perzinahan. Melahirkan tukang kawin cerai. Ya. Dalam rumah tangga. Saudaraku, tujuan berpacaran orang Kristen itu yang ketiga untuk berumah tangga. Maka dengan demikian mengacu kepada pengalaman Adam dan Hawa. Ya.
Orang Kristen hanya diperbolehkan, muda-mudi Kristen yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, hanya diperbolehkan, hanya dihalalkan oleh Tuhan. Hanya satu kali. Seperti Adam. Hanya satu kali kok dia punya pacar, yaitu Hawa. Dan setelah itu, mereka menikah membangun rumah tangga. Jadi, Tuhan tidak pernah menghendaki, Tuhan tidak pernah menginginkan, Tuhan tidak pernah memberikan restu saudara gonta-ganti pacar. Nggak ada itu. Orang yang gonta-ganti pacar, orang yang putus nyambung dalam berpacaran, berarti orang ini belum bertobat, berarti orang ini tidak paham, tidak mengerti tujuan Tuhan. Dan waktunya Tuhan, dia berpacaran, dia belum paham. Tujuan terakhir. Kejadian pasal 2, ayat 18 sampai 21. Mesius baca yang di slide. Yang di slide Kejadian nggak pasal ada, 2. Pak. Langsung. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu, manusia itu memberi nama dari segala ternak kepada burung-burung di udara dan segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawakannya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Tujuan yang keempat atau tujuan akhir daripada berpacaran orang Kristen atau muda-mudi Kristen, saudara. Kalau kita lihat dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 24 sangat jelas dikatakan di sana. Ya. Waktu Tuhan menciptakan Adam, dia melihat Adam itu perlu penolong, perlu perempuan yang akan menopang dan menolong dia dalam menghadapi tugas-tugasnya sebagai pemimpin atau sebagai pria. Diciptakanlah yang namanya Hawa. Sekali lagi saudaraku, hanya ada satu perempuan yang Tuhan ciptakan untuk istri Hawa. Hanya ada satu suami yang diciptakan Tuhan untuk menjadi suami Hawa, yaitu Adam. Setelah Tuhan ciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, maka dipersatukanlah mereka. Sehingga jadilah mereka menjadi suami dan istri. Setelah mereka dipersatukan di dalam rumah tangga, menjadi suami dan istri, maka tujuan Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa menjadi suami dan istri di dalam rumah tangga, tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk supaya Adam dan Hawa memiliki anak dan cucu atau keturunan di kemudian hari. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan berpacaran itu sebenarnya yang keempat nih. Bagaimana saudara sudah harus mulai memikirkan dan merenungkan, mendoakan dan menggumuli dan juga merencanakan. Ya, suatu saat, ya, saudara akan punya anak berapa orang? Tapi saran saya jangan usah kebanyakan. Sampai, ya, 11 orang. Karena kenapa? Saudara kan tidak hidup di kampung ya, saudara kan hidup di kota kan? Karena kalau saudara kebanyakan anak, nanti saudara akan puyeng dan pusing sendiri. Bagaimana menafkahinya, belum lagi menyekolahinya kan gitu. Orang-orang tua tempo dulu, ada filsafat
yang selalu mereka pegang kuat, banyak anak, banyak rezeki. Itu tidak relevan lagi di zaman modern ini. Kalau zaman dahulu itu relevan dan cocok. Mengapa? Karena zaman dulu kan manusia masih sedikit. Artinya apa? Masih banyak tanah kosong untuk digarapkan gitu. Tapi zaman sekarang, saudara, ya, udah kebanyakan penduduk, udah kebanyakan manusia di dunia ini. Jadi kalau saudara punya keturunan, ya, sampai puluhan orang, ya, saya melihat keluarga-keluarga Kristen yang memiliki keturunan yang sangat banyak, ya, itu menjadi masalah juga. Masalahnya apa? Suami istri ini tidak bisa maksimal menafkahi, membiayai hidup dan sekolah anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Akibatnya apa? Ada banyak dari sekian banyak anak-anaknya itu banyak nggak sekolah atau putus sekolah. Ujungnya apa? Pengangguran. Ya, kalau sudah nganggur, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya? Jadi maling, tukang copet, tukang bunuh orang. Kan? Ini yang tidak dipikirkan oleh orang tua pada saat ya tidak dipikirkan oleh pasangan lagi ya muda-mudi Kristen pada waktu berpacaran. Yang hanya ada di pikirannya pokoknya cinta-cinta aja. Padahal ya saudara kan tidak bisa kenyang hanya dengan ngomong cinta terus kan. Nggak ada itu saudaraku. Saudara tidak bisa langsung dengan sendirinya cerdas, pintar, punya IPK 3, 4 atau lulus hanya dengan ngomong cinta sama pacar, nggak bisa kan? Tetap juga harus mikirkan, tetap juga harus belajar kan, tetap juga harus kerjain tugas kan? Dia mau saya katakan kepada saudara, ya jangan mengukur segala sesuatunya dengan cinta-cinta gitu. Untuk aspek yang lain, betul kita butuhkan itu cinta. Tetapi untuk aspek yang lain, tidak bisa semua masalah diselesaikan dengan cinta-cinta. Nah, saudara kan dikasih oleh Tuhan Kristus. Padahal saudara mengambil keputusan untuk berpacaran dengan seorang pria atau seorang wanita. Maka tujuan yang keempat yang harus saudara lakukan di dalam masa-masa berpacaran itu adalah kira-kira nanti saudara mengharapkan dari Tuhan punya anak berapa orang. Dan kalau sudah Tuhan karuniai anak, kira-kira ya anak-anak saudara itu mau saudara sekolahin, mau saudara kuliahin sampai di mana? Dan juga apa? Sudah harus direncanakan juga. Iya, ini masih dalam konteks berpacaran loh ya. Saudara mau tinggal di mana? Pada waktu saya berpacaran, saudaraku, poin yang keempat ini sudah kami langsung pikirkan. Sudah langsung kami rencanakan. Masih 1 minggu kok. Baru kami dalam kurun waktu 1 minggu berpacaran. Sudah langsung saya pikirkan dengan pacar saya waktu itu. Ya sekarang jadi istri saya. Kita nanti kalau sudah selesai menikah, kita mau tinggal di mana? Itu sudah kami pikirkan. Yang pasti saya bilang, saya nggak mau tinggal di rumah mertua indah seumur hidup. Saya langsung bilang itu. Kita harus belajar hidup mandiri, walaupun sukar, walaupun sulit, walaupun penuh dengan penderitaan. Itu sudah langsung kami bicarakan dalam masa berpacaran. Ya, kalaupun kontrak, sudah langsung kami bicarakan. Durasi waktu kita kontrak itu jangan seumur hidup sampai itu hari sekarang, malu-maluin. Artinya sudah langsung saya bicarakan. Oke, kita punya limit waktu mengontrak sambil nabung untuk beli rumah. Ya, kurang lebih 5 tahun. Itu sudah kami rencanakan, sudah kami pikirkan, masih waktu berkontrak. Baru minggu pertama, saudara. Ya, terus apa lagi? Sekaligus juga kami sudah pikirkan. Kalau kita nanti mau beli rumah, oke, kita harus pikirkan. Ya, jarak rumah dengan jarak sekolah anak. Tidak boleh kejauhan. Karena kalau terlalu jauh, kan susah ngantar jemput pulang sekolah. Itu sudah kami pikirkan. Masih dalam berpacaran, loh, saudara. Terus apa lagi? Sudah kami pikirkan juga. Kalau kita punya anak laki-laki dan perempuan, kira-kira kita mau sekolahkan mereka di mana? Itu sudah kami pikirkan. Kami sudah punya komitmen, kami sudah punya perencanaan. Waktu kami punya anak laki-laki, perempuan, kami harus sekolahkan di sekolah yang lebih baik dibanding daripada waktu kami dulu sekolah SD, SMP. Termasuk juga apa? Sudah kami pikirkan dalam masa berpacaran. Kira-kira nanti anak kita itu kalau sudah lulus SD, SMP, SMA, kita mau kuliahkan di mana?
Bayangin saudaraku. Itu semuanya sudah kami pikirkan, sudah saya rencanakan masih dalam berpacaran minggu pertama. Karena memang itulah tujuan berpacaran. Bukan hanya makan bakso di malam minggu. Itu pun pakai uang orang tua. Malu deh. Bukan. Saya harus katakan sekali lagi. Tujuan yang beginian minim banget dimiliki muda-mudi Kristen. Pada waktu mereka berpacaran. Bahkan tidak pernah dipikirkan. Yang ada di pikirannya apa? Yang penting kita cinta-cintaan. Dia kira itu cinta itu akan menyelesaikan semua masalah, semua persoalan. Saudaraku, maka para berpacaran saya bersyukur kepada Tuhan semuanya di dalam manajemen Tuhan, arahan Tuhan, bimbingan Tuhan, waktunya Tuhan. Saudara tahu, saya menikah itu umur berapa? Umur 26 tahun. Masih muda kan? Istri saya waktu itu, pacar saya waktu itu, sekarang jadi istri saya, umur berapa? 24 tahun. Muda banget kan? Jadi, kami bisa memanage, mengatur, merencanakan segala sesuatunya itu berjalan dengan baik. Karena masa-masa berpacaran itu kami gunakan dengan efektif, dengan produktif, dengan benar, dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, ya, jangan terburu-buru berpacaran sebelum engkau tuntaskan, sebelum engkau selesaikan tugas kuliahmu. Karena berpacaran itu sebenarnya sehatnya, baiknya, idealnya, sesuai dengan firman Tuhan tadi, itu hanya kalau saudara sudah lulus dan kalau sudah punya kerja. Merencanakan enak, tinggal di mana, itu kan hanya bisa relevan saudara pikirkan pada waktu saudara sudah selesai kuliah kan. Bagaimana mungkin saudara memikirkan nanti saya mau punya anak berapa, sekolahnya di mana? Enggak mungkin saudara bisa pikirkan, rencanakan itu kalau saudara masih kuliah, enggak mungkin kan? Karena itu belum waktunya. Tapi kalau saudara sudah lulus, maka saudara udah waktunya memikirkan hal ini. Karena memang itu sudah waktunya. Tapi kalau masih sekolah, kalau masih kuliah, enggak ada hubungannya, enggak ada sangkut pautnya dengan kuliah ataupun juga dengan sekolah saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena saya katakan dari 99% konsep tujuan berpacaran muda-mudi Kristen banyak yang bego, banyak yang salah. Perbaiki, jangan adopsi tujuan, pola berpacaran yang salah itu. Supaya rumah tangga saudara lebih baik di masa-masa yang akan datang. Saya sampai pada kesimpulan akhir. Saudara perhatikan gambar ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menceritakan hubungan relasi khusus berpacaran pria dan wanita. Dimulai dari yang paling kasar. Kalau saudara perhatikan, ya, dari bagian yang paling kiri ini, kalau dari saya di sini pria, dari sebelah kanan wanita. Ya, dimulai dari pergaulan umum sebenarnya. Oke, lalu dari pergaulan umum itu masuk menjadi sahabat. Dan sahabat itu masih dibagi. Ada sahabat biasa, akrab, lalu setelah itu naik kepada pacar. Nah, saya mau katakan kepada saudara, masa-masa di sekolah, mulai dari SD, SMP, sampai perguruan tinggi, sampai sarjana lo ya, itu dimulai dari mana? Nah, dimulai dari pergaulan umum sebenarnya. Sampai kepada persahabatan akrab. Jadi tingkat 1, tingkat 2, 3, dan 4. Ya. Haram hukumnya muda-mudi Kristen yang sudah bertobat, yang sudah beramal kita berpacaran. Haram, belum waktunya. Hanya boleh itu saudara punya teman banyak. Hanya boleh saudara itu bersahabat biasa atau kerap. Hanya di situ aja. Kalau saudara masih kuliah. Jadi kalau saudara sudah lulus, kalau sudah bekerja, maka sudah waktunya masuk saudara di tahapan namanya pacaran. Dan ingat, di sini pacar itu hanya satu kali. Boleh. Dan hanya ada satu pacar saudara. Nggak boleh ada di banyak tempat. Itu orang belum bertobat tuh. Nah, pacar yang satu di sini, seorang pria yang saudara cintai, seorang wanita yang saudara cintai di sini, itulah yang terus saudara, terus apa? Perjuangkan, saudara pertahankan, saudara bangun dan hubungan saudara di dalam Tuhan.
akan dia naik dalam proses bertunangan. Setelah masa bertunangan itu akan naik terus lagi, menikah, dan artinya apa? Berumah tangga. Maka di sini tidak ada cerita putus nyambung. Di sini tidak ada cerita gonta-ganti, nggak ada. Maka saudara sama. Prinsip ini juga yang saya lakukan waktu saya sudah lulus, saudara. Jadi pergaulan umum, persahabatan biasa, akrab. Inilah yang saya lakukan waktu saya tingkat 1, 2, 3, 4. Nggak pacar-pacaran itu. Pacarannya itu setelah lulus kok. Dia setelah itu bekerja. Baru pacaran. Lalu setelah itu kami menikah. Jadi artinya apa? Saya nggak ada gonta-ganti pacar loh ya. Jadi kalau kalian bertanya, Pak Tony berapa kali pacarannya? Hanya cuma 1 kali. Saya pacarannya. Cuma 1 kali. Dan pacar saya yang satu itu pun, itu juga jadi istri saya hari ini. Artinya apa? Saya konsisten dengan apa? Melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan. Jadi saya tidak berteori. Saya tidak bercerita omong kosong ke kalian. Ada banyak orang mengajarkan prinsip konsep berpacaran atau LSD. Tetapi hidup orang berpacaran, ya pola berpacaran orang itu omong kosong. Dia hanya cerita kiri kanan muka belakang yang ideal. Tapi waktu dia berpacarannya rusak dan anggota ganti tukang putusnya. Tapi kalau saya enggak, saya konsisten dengan pengajaran saya. Saya hidupi, saya lakukan, dan hasilnya apa? Diberkati oleh Tuhan. Doa saya, saudara bisa menemukan 4 tujuan orang Kristen berpacaran. Sebagai kesimpulan atau pengulangan besar. 1. Tujuan berpacaran orang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu untuk menikah. Maka supaya tujuan menikah itu bisa tercapai, maka seharusnya saudara berpacaran itu haruslah setelah saudara lulus kuliah atau sudah punya pekerjaan, supaya bisa fokus memikirkan pernikahan saudara. Tujuan yang kedua, membuat perencanaan atau merencanakan tanggal, hari, bulan, tahun, anggaran pernikahan. Ini adalah tujuan yang kedua daripada muda-mudi Kristen berpacaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan untuk gonta-ganti pacar, bukan untuk putus nyambung, bukan, tapi merencanakan tanggal, hari, bulan, tahun, anggaran pernikahan saudara. Maka untuk itu, ini hanya bisa saudara lakukan pada waktu saudara sudah lulus ataupun juga sudah punya pekerjaan. Tujuan yang ketiga, berpacaran orang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan, membangun rumah tangga yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan untuk coba-coba. Dan tujuan yang terakhir, merencanakan keturunan, anak, cucu, sekolah, dan kehidupan anak-anak saudara di kemudian hari. Di luar dari keempat ini, tidak ada tujuan lain daripada berpacaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.